Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, kita lanjut video pembelajaran kitab Durusul Lugha jilid 2 yang mana saya akan menjelaskan di pelajaran ke-12. Ayo kita masuk di Ad-Darsul Tsaniyah Asyarah. Di pelajaran ke-12 itu membahas tentang percakapan, mana ini fokusnya kepada fi'il mudhari'. Hamid, maza taf'alina ya Umma Ahmad. Nah, kenapa di sini umma? Karena di sini maf'ul bi ya. Dan di sini kenapa ahmada? Karena dia ismul lazil la yansharif. Itu berbaris fathah, mansub fathah. Maza taf'alina ya Umma Ahmad? Apa yang sedang kau lakukan wahai Ibu Ahmad? Ummu Ahmad menjawab, abahatu 'anid dawa'il ladzi akhaztuhu minal mustashfa amsi. Saya sedang mencari obat yang kemarin saya ambil di rumah sakit kemarin. Tuh. Abahatu ani. Nah, kenapa di sini abahatu? Karena dia di sini ada an. Kalau dia tidak ada an, berarti artinya pembahasan. Kalau dia ada an, berarti mencari ya. Tuh. Kemudian Hamid berkata lagi, huwa ala maktabi fil ghurfati. Obatnya di atas meja di dalam kamar. Kaifa halukai al-yawm? Apa kabarmu hari ini? La'allaka al-yawma ahsan. Saya harap baik hari ini. Kemudian Ummu Ahmad menjawab, na'am ya, anal yaum ahsan. Saya baik hari ini. Walhamdulillah, alhamdulillah. Hamid berkata lagi, mata tazhabina ila mustashfa. Kenapa tazhabina? Karena kembali lagi ke Ummul Ahmad, muannas ya. Mata tazhabina ila mustashfa. Kapan engkau pergi ke rumah sakit? Ummu Ahmad menjawab, sa'azhabu ba'da sa'ati insyaallah. Saya akan pergi sejam kemudian, insyaallah atas izin Allah. Kemudian Hamid bertanya lagi, man tazhabina? Bersama siapa engkau pergi? Ummu Ahmad menjawab, sa'azhabu ma'a Ahmad. Saya akan pergi bersama Ahmad ya. Hamid bertanya lagi, ata'rifina tabibatil lati zahabati ilaiha amsi. Ata'rifina ini kembali lagi ke Ummul Ahmad ya. Apakah engkau mengetahui dokter yang engkau datangi kemarin? Yang engkau datang kepadanya kemarin? Kemudian Ummu Ahmad menjawab, na'am ya, a'rifuha. Saya mengetahuinya. Ismuha Doktoratu Su'ad. Namanya adalah Dokter Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibati fi mustashfa. Mereka berkata sesungguhnya dia adalah dokter terbaik di rumah sakit. Kemudian Hamid berkata lagi, maza taf'aluna ya abna'i? Apa yang sedang engkau lakukan wahai anak-anakku? Kemudian abna'i, anak-anaknya menjawab, naktubul wajibati. Kami sedang menulis tugas. Kemudian Hamid berkata lagi, atafhamuna durusal jaidan? Apakah kalian memahami pelajaran dengan baik? Anaknya menjawab, na'am ya, nafhamuha jaidan walhamdulillah. Kami memahaminya dengan baik. Kemudian Hamid berkata lagi, ayya suratul tahfazunal an? Apakah kalian menghafal surah apa yang kalian hafal? Surah apa yang kalian hafal sekarang? Sekarang Ahmad menjawab, ama ana Fazo suratul mulk. Saya menghafal surah Al-Mulk. Wa amma haula'i fayahfazuna suratul qalam, dan suratul qalam. Kemudian Hamid bertanya lagi, maza taf'alna antunna ya banati? Apa yang sedang kalian lakukan wahai anak-anakku? Seharusnya ini tidak lagi menggunakan antunna karena ini hanya sebagai taukid, penegas dari taf'alna. Kemudian banati menjawab lagi, nahnul ana nal'abu. Kami sekarang sedang bermain. Kemudian Hamid berkata, afi waktin amalil tal'abna? Di waktu belajar kalian bermain? Mata takra'na durusa wa ma taktubna wajibati? Kapan kalian membaca pelajaran dan kapan kalian menulis tugas? Kemudian banati menjawab, nahnu qara'na durusa waqtabna wajibatil walhamdulillah. Kami sudah membaca pelajaran dan menulis tugas, alhamdulillah. Hamid berkata lagi, ahsantunna ya banati? Baik sekali wahai anak-anakku. Hakaza taf'alu tilmizatul mujtahid. Seperti yang dilakukan siswa-siswa rajin. Mata tazhabna li ziyarati khalatikunna? Kapan kalian berziarah ke bibi kalian? Ata'rifna annaha marido? Ata'rifna, dia menggunakan annaha bukan innaha. Ta'rifna annaha marido? Apakah kalian mengetahui bahwasanya dia sakit? Kemudian banati menjawab, na'am ya,
Na'rifu dzalik, kami mengetahui itu. Syafahallah, semoga Allah menyembuhkannya. Sanazhabu li ziyaratiha haza masa, insyaallah. Kami akan pergi berziarah mengunjungi sore ini insyaallah. Kemudian Hamid berkata lagi, ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'u jiranum min Makkah? Apakah engkau mengetahui kapan kembali tetangga? Jiran ini tetangga ya, jamak. Tetangga dari Mekah. Kemudian Ahmad berkata lagi, qala li Yusuf. Yusuf berkata kepadaku, innana sanarji'u fi usbu'i qadim. Sesungguhnya sesungguhnya mereka akan kembali di minggu ke depan. Azunnu annahum sayarji'una yawma sabti insyaallah. Saya berharap mereka akan kembali di hari Sabtu insyaallah atas izin Allah. Kita masuk di tamarin yang pertama, yaitu sahih mayali. Itu benarkan kalimat berikut. Yang pertama, tabahasu umma Ahmad anil miftahu. Tabahasu umma Ahmad anil salah, seharusnya tabahasu umma Ahmad anid dawai. Ummu Ahmad, ibu Ahmad sedang mencari obat, bukan kunci. Yang kedua, satazhabu umma Ahmad ila mustashfa ma'a zawjiha. Nah, di sini keterangannya salah. Seharusnya satazhabu umma Ahmad ila mustashfa ma'a Ahmad. Ibu Ahmad pergi ke rumah sakit bersama Ahmad, bukan suaminya. Kemudian nomor yang ketiga, umma Ahmad la ta'rifu doktoratu Su'ad. Ibu Ahmad tidak mengetahui dokter Su'ad. Di percakapannya dia mengetahuinya, makanya dia ummu Ahmad ta'rifu doktoratu Su'ad. Kemudian nomor yang keempat, Ahmad yahfazu suratul qalam wa ikhwatu yahfazuna suratul mulk. Ini kebalik, seharusnya Ahmad yahfazu suratul mulk. Ahmad menghafaz surah al-mulk, dan wa ikhwatu yahfazu suratul qalam, dan saudaranya menghafal surah al-qalam. Kemudian di nomor yang terakhir, jirani hamidi zahabu ila Riyadh. Jirani hamidi zahabu ila Riyadh. Ini seharusnya jirani hamidi zahabu ila Makkah. Nah, kenapa di sini Makkah? Karena dia ismu lazila yang sharif, yaitu bermansub fathah, atau keharusan untuk meletakkan fathah di situ. Ayo kita lanjut ke tamarin yang kedua. Anis fa'ila fi kulli minal jumal al-atiyah. Ubala fa'il ke dalam bentuk mu'annas. Yang pertama, ata'riful lughatul arabiyyah ya sayyidi. Nah, di sini seharusnya ata'rifina lughatul arabiyyah ya sayyidatina, ya sayyidati. Tuh. Ya, apakah engkau mengetahui bahasa Arab wahai tuan atau nona ya? Kalau di dalam bentuk muannas, ata'rifina lughatul arabiyyah ya sayyidati. Kemudian di nomor yang kedua, maza ta'kulu ya Muhammad. Ini kita ubah ke dalam bentuk muannas. Maza ta'kulina ya Aisyah. Apakah engkau telah makan wahai Aisyah? Kemudian di nomor yang ketiga, aina tajlisu fi fasli ya Ahmad. Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas. Aina tajlisina fi fasli ya Su'ad. Di mana engkau duduk wahai Su'ad? Ayo, kemudian di nomor yang keempat, mata tazhabu ila mustashfa ya Abi. Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas, dia menjadi mata tazhabina ila mustashfa ya Umi. Kapan engkau pergi ke rumah sakit wahai ibu? Kita lanjut di nomor yang kelima, maza takulu ya akhi. Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas menjadi maza takulina ya ukhti. Apa yang engkau bicarakan wahai saudaraku? Kita lanjut di nomor yang keenam, mata tarji'u minal madrasati ya Ali. Nah, kita ubah dalam bentuk muannas, mata tarji'ina minal madrasati ya Ali. Kalau anta tarji'u, kalau anti tarji'ina. Kapan engkau pulang dari sekolah wahai
Fatimah ya. Mata tarji'ina minal madrasati ya Fatimah. Kemudian di nomor yang ketujuh, ila man taktubu hazihi risalata ya Bashir. Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas, ila man taktubina. Nah, kalau taktubu itu anta, kalau anti taktubina hazihi risalata ya Aisyah. Kepada siapa engkau menulis surat ini wahai Aisyah? Ayo kita lanjut ke nomor yang ke-8, ay suratu tahfazul ana ya akhi. Kita ubah ke dalam bentuk muannas, ay surati tahfazina al-ana ya ukhti. Surah apa yang engkau hafal sekarang wahai saudaraku? Kita lanjut di nomor yang ke-9, atafhamu darsa dan ya Hamid. Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas, atafhamina darsa dan ya Zainab. Apakah engkau memahami pelajaran dengan baik wahai Zainab? Kemudian nomor yang terakhir, mata tagsilu hazal qamiso ya Yasir. Kita ganti Yasir menjadi Aisyah. Mata tagsilina hazal qamiso ya Aisyah. Kapan engkau mencuci baju ini wahai Aisyah? Kita lanjut di tambahan yang ketiga, anis fa'ila fi kulli minal jumal al-atiyah. Ubahlah ke dalam bentuk fi'il, ke dalam bentuk muannas di setiap kalimat berikut. Yang pertama, aina tazhabuna ya ikhwan. Nah, ini dalam bentuk mudzakkar, kita ubah dalam bentuk muannas menjadi aina tazhabna ya akhwat. Di mana kalian pergi wahai saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, aina taskununa ya rijal. Kita ubah dalam bentuk muannas, aina taskunna ya nisa'i. Di mana kalian tinggal wahai pemudi. Kemudian di nomor yang ketiga, al-qahwatu tashrabuna am syayya ya ikhwan. Ini dalam bentuk mudzakkar. Apakah kalian meminum kopi atau teh wahai saudara-saudaraku? Nah, kita ubah ke dalam bentuk muannas, al-qahwatu tashrabna am syayya ya akhwat. Itu dalam bentuk muannas. Kemudian kita lanjut di nomor yang keenam, at-ta'rifu. Di nomor yang keempat, at-ta'rifuna raqmu hatiful jami'ati ya ikhwat. Apakah kalian mengetahui nomor telepon universitas wahai saudara? Kita ubah dalam bentuk muannas, at-ta'rifna antunna. At-ta'rifna raqmu hatifu jami'atu ya akhwatu. Apakah kalian mengetahui nomor telepon kampus wahai saudari? Kemudian di nomor yang kelima, lima tadhakuna ya aulad. Kenapa kalian tertawa wahai anak-anak? Nah, kita ubah dalam bentuk muannas, dia jadi lima tadhakna antunna tadhakna ya banatu. Kemudian di nomor yang keenam, ataqra'unal qur'ana kullas sabah ya ikhwat. Ini dalam bentuk mudzakkar, kita ubah dalam bentuk muannas, ataqra'na al-Qur'an kullas sabah ya akhwat. Apakah kalian membaca Al-Qur'an setiap pagi wahai saudari? Kemudian di nomor yang ketujuh, atas aluna mudarrisu as'alatil kasirata ya aulad. Ini kita ubah dalam bentuk muannas, atas alna. Apakah kalian mudarrisu bertanya kepada guru as'alata katsirata, pertanyaan banyak ya banatu wahai saudari. Kemudian di nomor yang ke-8, atasma'una akhbar minal iza'ati kulla yaum. Ini dalam bentuk mudzakkar, kita ubah dalam bentuk muannas, dia menjadi antunna atasma'na. Apakah kalian akhbar mendengarkan kabar minal iza'ati dari radio kulla yaum setiap hari? Kemudian ma'a man tal'abuna ya abna'i. Bersama siapa kalian bermain wahai anak-anakku? Ini dalam bentuk mudzakkar. Kalau dalam bentuk muannas, ma'a man tal'abna antunna tal'abna ya banati. Bersama siapa kalian bermain wahai anak perempuanku? Kemudian di nomor yang terakhir, lima tajlisuna huna ya rijal. Kenapa kalian duduk-duduk di sini wahai pemuda?
Kita ubah dalam bentuk muannas. 5 tajlisna antunna. Tajlisna hunna ya rijal. Kenapa kalian duduk di sini wahai pemudi? Ini adalah perubahan dari antum ke antunna. Kita lanjut di tamarin yang keempat. Hawil mubtada fi kulli minal jumal al-atiyah ila jam'in. Ubahlah mubtada dengan kata-kata berikut ke bentuk jamak. Yang pertama, ana afhamu darsa jaidan. Nah, kalau dalam bentuk jamaknya, nahnu nafhamu darsa jaidan. Kami memahami pelajaran dengan baik. Kemudian yang nomor yang kedua, ana la azhabu ila suqi kulla yaum. Kita ubah dalam bentuk jamak, dia menjadi nahnu la nazhabu ila suqi kulla yaum. Kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Kemudian nomor yang ketiga, ana ashkuruka ya ustad. Nah, kita ubah dalam bentuk jamak, nahnu nashkuruka ya ustad. Kami berterima kasih kepadamu wahai ustad. Kemudian di nomor yang keempat, ana ajlisu amama mudarrisi. Kita ubah dalam bentuk jamak, nahnu najlisu amama mudarrisu. Kami duduk di depan guru. Kemudian nomor kelima, anal aktubu berkiatan. Saya sekarang menulis telegram. Kita ubah dalam bentuk jamak, nahnul ana naktubu berkiatan. Kami sekarang menulis telegram. Juga kita lanjut di tamarin yang kelima, amama kulli jumlatal sigotani lil fi'li. Di depan di setiap kalimat ada dua kata kerja. Ikhtaro sigota sahiha wa akmalu biha jumalati. Pilihlah kata kerja berikut yang sesuai, yang benar, dan lengkapi kalimatnya. Ayo kita masuk di tamarin yang pertama. Di sini ada tadrisu dan ada tadrisina. Kita tinggal pilih yang sesuai dengan kalimatnya. Lanjut di tamarin yang kedua, a itu diartikan apakah atau itu apa ya. Di akhirnya itu ada Ahmad. Berarti dia yang cocok di sini ta'arifu karena Ahmad laki-laki. At-ta'arifu isma tabibil ladzi yaskunu amama baitina ya Ahmad. Apakah engkau mengetahui nama dokter yang tinggal di depan rumah kami wahai Ahmad? Berarti dia ta'arifu. Kalau ta'arifin itu ta'arifina itu perempuan. Kemudian yang ketiga, limaza wajabatil bil qalam ahmar ya banati. Nah, di sini ya banati berarti perempuan. Kita menggunakan taktubna karena itu untuk perempuan. Jadi dia limaza taktubna wajibati bil qalamil ahmar ya banati. Kenapa engkau menulis tugas menggunakan pulpen tinta warna merah wahai anakku? Kemudian di nomor yang keempat, afi waqti amaliya abna'i. Nah, di sini menggunakan laki-laki, dia jadi tal'abuna. Kalau tal'abna itu untuk perempuan. Jadi dia afi waqti amali tal'abuna ya abna'i. Apakah di waktu belajar engkau bermain wahai anak-anakku? Kemudian yang nomor kelima, mata ila suki ya abi. Nah, di sini juga laki-laki, berarti dia menggunakan tazhabu. Mata tazhabu ila suki ya abi. Kapan engkau pergi ke pasar wahai ayahku? Kemudian yang nomor keenam, ini ummi, berarti dia menggunakan at-ta'rifina. Kalau ta'rifu itu untuk laki-laki, berarti at-ta'rifina raqma hatafi soidaliyati ya ummi. Apakah engkau mengetahui nomor telepon apotik wahai ibuku? Kemudian di nomor yang ke-7 ini ada akhwat, berarti dia menggunakan takrokna. Berarti dia takrokna hazi majalati ya akhwatu. Maka engkau telah membaca majalah ini wahai saudari. Nah, toyib kita masuk di nomor ke-8. Ini akhi, berarti dia menggunakan taskununa. Kalau taskunna itu untuk perempuan. Kalau taskuna itu untuk laki-laki. Berarti dia afi mahaja'a jami'a taskununa ya akhi. Apakah di asrama universitas engkau tinggal wahai saudara? Kemudian di nomor 9, nahnu la. Perhatikan di sini adalah nahnu, domir nahnu, berarti dia nal'abu. Nahnu la nal'abu kuratul qadam fi syawari. Kami tidak bermain
sepak bola di jalan-jalan. Aywa, nomor terakhir, aina tadrusu anta. Nah, dia menanyakan hanya untuk satu orang. Berarti dia menggunakan adrusu. Kalau banyak nahnu, berarti dia nadrusu. Berarti jawabnya adrusu bil jami'atil islamiyah. Saya belajar di Universitas Islam. Ayo kita lanjut di tamaran yang ke-6. Ta'amil amsilatil atiyah. Perhatikan kalimat berikut. Sami'tu annaha ahsan tabibati fi mustashfa. Kemudian yang kedua, yaquluna innaha ahsanu tabibati fil mustashfa. Kemudian yang ketiga, innal qur'anal kitabullah. Nah, jadi kaidahnya di sini bagaimana kita meletakkan kata annaha, innaha dan inna di bagian mana? Jadi di fil awil jumlah inna. Jadi inna itu di awal kalimat. Dan ba'da qala inna. Dan inna juga bisa setelah kata qala atau yaqulu innaha. Nah, itu juga bisa. Kemudian ba'dal af'ali ukhra. Anna, dan anna itu di tengah-tengah. Yang intinya kalau inna itu di awal kata, di awal kalimat dan setelah kata qala yaqulu. Dan kalau anna itu dia di tengah-tengah. Paham ya? Kemudian kita masuk di tamarinnya. Iqra jumalal atiyya ma'adabti hamzah anna. Nah, jadi bacalah kalimat berikut dengan menggunakan hamzah. Ini anna atau inna. Kita menentukan di kalimat-kalimat yang akan kita bacakan ini. Pertama, azunnu annahu. Nah, kenapa annahu? Karena di sini tidak ada kata qala seperti yang saya katakan tadi. Jadi dia azunnu annahu talibu. Jadi kemudian yang kedua, qala mudarrisu. Ini inna karena ada kata qala. Qala mudarrisu inna taliba jadi di mujtahidun jiddan. Kemudian yang ketiga, sami'tu anna mudarrisu maja'a yaum. Karena di sini tidak ada kata qala, makanya dia anna. Kemudian di sini innallaha rabbi karena dia di awal bisa. Jadi dia innallaha rabbi. Kemudian qala zamiri innal mudarrisi maja'al yaum. Nah, karena ada kata qala. Makanya dia inna. Kemudian asyhadu anna, berarti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tidak ada kata qala. Kemudian qara'tu fi sahifatu anna wazira kharijiyati sayarji'u minal Londona godan. Kemudian azunnu annaka karena dia tidak kata qala ya. Azunnu annaka min Bagistan. Kemudian qala li tabibi innaka karena dia ada kata qala. Innaka lasta bimarid. Ini azunnu anna tabibatil lati kharajna minal mustashfal ana minal wilayati muttahidah. Kemudian inna darsa sahla. Kemudian yaquluna innal amtihani sayakunu fi usbu'il ula min syahri Rajab. Kemudian azunnu annani so'ifu. Kita lanjut di tamaran yang terakhir. Hazihi asma'u ayyami usbu'i. Inilah nama-nama hari dalam sepekan. Yaumu sabti, yaitu hari Sabtu. Yaumul ahadi, hari Ahad. Yaumul itsnain, hari Senin. Yaumul thulatsa'i, hari Selasa. Yaumul arbi'ai, hari Rabu. Yaumul khamis, hari Kamis. Yaumul jum'ah, hari Jumat. Kemudian al-kalimatul jadid, kosakata baru. Dawaul jamaknya adwiyah, obat. Wajibatu tugas. Jaru jamaknya jironun, tetangga. Tilmizun talamizatu, siswa. Talamizatu ini siswi perempuan, jamaknya tilmizatu. Rokmu jamaknya arkomu, nomor. Hatifu jamaknya hawatifu, telepon. Amalu jamaknya a'malu, pekerjaan. Waktu jamaknya awqatu, waktu. Wazirul kharijiyati, menteri luar negeri. Syahida yashhadu, menyaksikan. Dohika yadahaku, tertawa.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.